Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Said Maulana Ilham dari kelas C2 Teknik Informatika dengan NIM 21552011127. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman sistem yang diampu oleh Bapak Faridi. Di sini saya mengambil judul Memory System. Next. Definisi memori sistem. Memori sistem adalah komponen kritis dalam arsitektur komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menjalankan program. Sistem memori ini terdiri dari berbagai jenis dan tingkatan, membentuk sebuah hierarki yang dirancang untuk mengoptimalkan kinerja, kapasitas, dan efisiensi biaya. Hierarki ini umumnya mencakup register prosesor, cache atau L1, L2, L3, memori utama atau RAM, dan penyimpanan sekunder, yakni hardware atau SSD. Memori sistem tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan pasif, tetapi juga berperan aktif dalam menentukan kecepatan dan efisiensi operasi komputer. Next. Memori sistem adalah komponen kritis dalam arsitektur komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menjalankan program. Sistem memori ini terdiri dari berbagai jenis dan tingkatan, membentuk sebuah hierarki yang dirancang untuk mengoptimalkan kinerja, kapasitas, dan efisiensi biaya. Hierarki ini umumnya mencakup register prosesor, cache, L1, L2, L3, memori utama atau RAM, dan penyimpanan sekunder seperti hardware atau SSD. Next. Aspek-aspek penting memori sistem: yang pertama, kecepatan pemrosesan; yang kedua, kapasitas multitasking; yang ketiga, caching; yang keempat, performa aplikasi; yang kelima, efisiensi energi; yang keenam, keandalan sistem; yang ketujuh, virtualisasi; dan yang kedelapan, big data dan AI. Next. Jenis-jenis memori sistem. Sini yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. Penyimpanan data sementara untuk akses cepat oleh CPU terbagi menjadi SRAM atau Static RAM dan DRAM atau Dynamic RAM. SRAM lebih cepat tapi lebih mahal, biasanya digunakan untuk cache. DRAM lebih lambat tapi lebih murah, umumnya digunakan sebagai memori utama. Yang kedua yakni ada ROM atau Read Only Memory. Memori yang menyimpan data permanen berisi instruksi boot dan firmware dasar dan jenis-jenis ROM termasuk ROM, EEPROM, dan EEPROM. Yang ketiga ada cache memory. Memori berkecepatan tinggi yang menjembatani gap antara CPU dan RAM biasanya terbagi menjadi beberapa level, yakni level 1, level 2, level 3, dan meningkatkan kinerja dengan menyimpan data yang sering diakses. Yang keempat ada virtual memory, yakni teknik manajemen memori yang menggunakan hard disk sebagai ekstensi RAM dan memungkinkan menjalankan program yang lebih besar dari RAM. Yang kelima, flash memory, memori yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik dan digunakan dalam SSD, USB, flash drive, dan kartu memori. Yang keenam ada registers, memori berkecepatan sangat tinggi di dalam CPU dan menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Yang ketujuh ada hard disk drive atau HDD dan solid state drive atau SSD, penyimpanan sekunder non volatile untuk data jangka panjang, dan SSD lebih cepat tapi lebih mahal dibandingkan HDD. Di sini ada fungsi memori sistem. Yang pertama, penyimpan data sementara; yang kedua, eksekusi program; yang ketiga, caching; yang keempat, buffering; yang kelima, manajemen memori; yang keenam, menyimpan konfigurasi; yang kedelapan, dukungan grafis. Teknologi memori sistem terkini. Teknologi memori sistem terkini telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fokus utama pengembangan adalah pada peningkatan kecepatan, kapasitas, efisiensi energi, dan kehandalan. Salah satu tren utama adalah pengembangan memori non-volatil berkecepatan tinggi yang menggabungkan keunggulan memori flash dan DRAM. Tujuan dari teknologi tersebut yakni menyediakan penyimpanan persisten dengan kinerja mendekati DRAM. Peningkatan dalam teknologi fabrikasi telah memungkinkan produksi chip memori dengan kepadatan yang lebih tinggi dan menghasilkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dalam ruang yang sama. Next. Kesimpulannya, memori sistem merupakan komponen vital dalam arsitektur komputer modern yang memainkan peran krusial dalam menentukan kinerja dan efisiensi keseluruhan sistem.
Perkembangan teknologi memori telah mengalami evolusi signifikan, mulai dari peningkatan kapasitas dan kecepatan hingga inovasi dalam arsitektur dan fungsi. Berbagai jenis memori seperti RAM, ROM, cache, dan memori virtual bekerja sama dalam sebuah hierarki yang kompleks untuk menyediakan penyimpanan data dan instruksi yang efisien. Fungsi-fungsi memori sistem tidak hanya terbatas pada penyimpanan data sementara, tetapi juga mencakup peran penting dalam mengeksekusi program, caching, buffering, dan manajemen memori. Tren terkini dalam teknologi memori menunjukkan pergeseran ke arah solusi yang lebih terintegrasi dengan fokus pada peningkatan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi energi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.